Kembali lagi bersama Makjo OTT yang akan membahas dan merangkum sebuah filem yang berjudul Ana. Ana yang merupakan seorang pecandu narkoba sering menjadi korban kekerasan dan membuatnya tidak ingin melanjutkan hidup. Namun suatu hari, ia diajak oleh seorang pria untuk menjadi ejen rahasia, sekaligus menyamar sebagai seorang model untuk mempermudahkannya dalam melakukan tugas. Pastinya film ini sangat seru yang membuat Anda berpikir lebih keras, ya kan? Bagi penasaran kelanjutannya, langsung aja ke alur ceritanya. Berlokasi di kota Moskow, Rusia, yang diawali dengan seorang pria yang tidak diketahui namanya. Ia sedang berjalan di dalam pasar sambil mencari seorang wanita cantik untuk dijadikan foto model. Lalu tiba-tiba ia melihat Ana yang sedang duduk sambil membaca buku kesukaannya. Dan si pria tersebut menghampiri Ana dan menawarkannya untuk menjadi foto model di kota London. Ana pun setuju dengan tawaran si pria tersebut. Kemudian pria itu membawanya ke kota London. Sesampainya di London, Ana bertemu dengan Dora yang menjadi manajernya. Dan juga ada seorang pria yang bernama John yang merupakan pemilik agensi tersebut. Dan kemudian Dora memperkenalkan Ana ke teman-teman barunya yang juga merupakan foto model. Di sana ia bertemu dengan Maudi yang lagi duduk di atas mesin cuci. Ia sambil memandang si Ana dengan rasa cinta. Di sini terlihat Maudi suka kepada lawan jenisnya seperti Ana. Setelah itu Dora membagikan sekeping kertas kepada Ana untuk persiapan foto modelnya besok. Scene-nya beralih saat di sebuah pesta. John memperkenalkan kepada Ana seorang pria Rusia yang bernama Oleg Vilenkov yang merupakan rekan kerja di agensi milik John. Kemudian Oleg mengatakan kepada Ana bahwa ia memiliki sebuah rumah mewah di kota Inggris, namun sekarang ia sering tinggal di kota Rusia. Oleg juga mengatakan kepada Ana bahwa ia akan mengadakan sebuah pesta tahunan dan merasa senang jika Ana datang ke tempatnya. Di sini terlihat jelas bahwa Bang Oleg tertarik kepada si Ana. Kemudian ia pun mengajaknya keluar untuk makan malam bersamanya. Singkat ceritanya, paginya Ana mendengarkan kata Bang Oleg yang bahwa ia menyukainya. Ana pun tidak langsung percaya begitu saja. Ana meminta Bang Oleg untuk menceritakan tentangnya secara detail. Karena Ana masih ragu percaya kepada orang yang baru dikenalnya. Namun dengan senang hati, Bang Oleg pun menceritakan semuanya kepada Ana. Dari ceritanya tentang hidup Bang Oleg, diketahui bahwa Bang Oleg mempunyai dalam bisnis import-ekspor bahan makanan dan obat-obatan. Namun di sisi lain, ia juga menjual bermacam-macam senjata di berbagai negara. Kemudian tanpa rasa ragu-ragu, si Ana pun bertanya kepada Bang Oleg, ke negara mana saja kamu menjual senjata-senjata tersebut? Namun dengan senang hati, Bang Oleg pun menjawab, Syria, Libya. Dan Bang Oleg pun berkata bahwa identitasnya rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain karena sangat berisiko. Namun untuk membuktikan cintanya kepada Ana, Bang Oleg pun menceritakan semuanya. Setelah sejumlah informasi tentang Bang Oleg diketahui oleh Ana, kemudian Ana pun permisi menuju ke toilet agar dia bisa mengambil senjatanya dan menembak Bang Oleg hingga tewas. Apa kalian masih bingung dengan alur ceritanya? Sabar dulu. Oke, di sini kita kembali ke alur cerita 3 tahun sebelumnya. Di saat Ana belum menjadi seorang foto model dan ejen rahasianya, terlihat ia sedang mantap-mantapan bersama kekasihnya yang bernama Peter. Terlihat kehidupan Ana pada saat itu sangatlah suram karena ia seorang pecandu narkoba
yang mendapatkan perilaku tidak wajar dari kekasihnya. Akibat dikasarin terus-menerus oleh suaminya, si Ana pun merasa tidak tahan dengan semua itu. Kemudian ia mencoba daftarkan diri di Angkatan Laut. Tak lama setelah itu, Peter pun datang dan menyuruhnya membeli bahan makanan di supermarket. Setelah Ana membeli bahan makanan yang disuruh oleh Peter tadi, ia pun pulang sambil berjalan kaki. Tiba-tiba Peter pun datang dengan teman-temannya dan mengajak si Ana pulang dengan sebuah mobil. Dan ternyata mobil yang dinaiki Peter itu merupakan hasil curiannya. Tentunya Ana merasa heran sambil bertanya kepada Peter mobil siapa yang dia bawa, karena mereka tidak pernah mempunyai mobil sama sekali. Namun setelah semua itu diketahui oleh Ana, ia pun menolak untuk pulang dengan Peter bersama mobil curiannya, karena ia tidak ingin terlibat dalam masalah tersebut. Namun Peter dengan sikap bersikeras memaksa si Ana untuk naik ke mobil tersebut dan menuju ke sebuah ATM untuk mengambil sejumlah uang dari pemilik mobil yang dicuri itu, yang ternyata pemilik tersebut sudah dimasukkan dalam bagasi. Di sini terlihat wajah si pemilik mobil itu sudah babak belur dihajarnya. Kemudian Peter memaksa orang tersebut untuk menarik sejumlah tabungannya. Ana yang melihat kejadian itu, ia merasa tidak tega atas apa yang dilakukan kekasihnya dan teman-temannya. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba ada polisi yang lagi berpatroli melihat kejadian tersebut dan ia pun turun untuk menanyakan apa yang terjadi. Tentunya mereka merasa ketakutan atas kehadiran Pak Polisi tersebut, sehingga salah satu teman Peter pun mulai panik dan ia langsung menembak sang Pak Polisi tersebut, dan terjadilah tembak-menembak yang membuat dirinya tewas di tempat. Kemudian mereka kabur dan terjadi kejar-kejaran dengan Pak Polisi yang menjadi kekacauan di kota itu. Kemudian di tikungan Peter menabrak mobil yang lain yang membuat mobilnya terbalik, berjungkir-jungkir guling. Yang tentunya kita pikirkan ia berdua akan tewas. Namun nasibnya yang baik, kedua mereka itu selamat dari kecelakaan tersebut dan mereka pun pulang ke rumah bersama Ana. Sesampainya di rumah, Peter menyuruh Ana mengemas semua pakaiannya agar mereka bisa pergi dari rumah itu. Dan hal tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba ada seorang pria yang bersetelan jas hitam yang lagi duduk di depan Ana. Pria ini bernama Alex yang merupakan agen rahasia KGB, dan KGB sendiri pun merupakan cabang intelijen Rusia. Cabang intelijen Rusia ini merupakan tugasnya menjaga keamanan di daerahnya seperti ancaman ke masyarakat Rusia. Kemudian Bang Alex pun mulai ngobrol dengan Ana sambil memasang peredam pistol di tangannya. Tak lama kemudian, Peter pun keluar sambil membawa pakaian-pakaiannya. Dan kemudian Bang Alex langsung menembak Peter, ia pun tewas di tempat. Setelah itu Bang Alex pun bertanya kepada Ana, kenapa kamu mendaftarkan diri di Angkatan Laut? Kemudian Ana pun menjawab ia butuh pekerjaan untuk keluar dari kisah hidupnya yang suram ini. Bang Alex juga memberitahu kepada si Ana bahwa ayahnya berpangkat sebagai letnan. Alex pun melihat dari sifat si Ana yang tak kenal rasa takut. Lalu Bang Alex menawarkan sebuah pekerjaan kepada si Ana untuk menjadi seorang agen rahasia. Setelah mendengar tawaran dari Bang Alex tersebut, Ana pun langsung menggores tangannya dengan pisau tajam. Karena ia tidak tahan dengan kehidupannya itu, disebabkan ia tidak percaya dengan Bang Alex yang akan merubah hidupnya dari masa suram. Namun Bang Alex terus-menerus meyakini tawaran tersebut kepada Ana sambil ia berkata, Sure. Now you want to know what it holds. 3 tahun kemudian, inilah penampilan si Ana setelah ia menjadi seorang agen rahasia dan seorang foto model. Di sini terlihat si Ana berada di sebuah ruang interogasi yang merupakan milik CIA.
Tiba-tiba datanglah seorang pria yang merupakan agen CIA bernama Miller yang mengatakan bahwa Miller sedang menyelidiki kasus pembunuhan Oleg Filenkov. Miller membutuhkan informasi lebih dalam dari orang yang terdekat dengan Oleg Filenkov tentang pembunuhannya. Miller juga membaca jejak kehidupan si Anna, lalu menanyakan bagaimana hubungannya dengan Oleg Filenkov. Dikarenakan pada saat itu Oleg bertemu dengan Anna di sebuah hotel yang telah terekam oleh CCTV. Miller pun curiga kepada Anna dikarenakan ia bersama Oleg pada saat kejadian tersebut. Kemudian Anna pun berakting agar terlihat seperti menangis di depan agen CIA dan memberikan informasi palsu bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan Oleg Filenkov. Namun ternyata belum ada bukti yang kuat tentang kematian Oleg Filenkov. Lalu Miller pun keluar dari ruang interogasi. Ternyata faktanya yang membunuh Oleg adalah Ananya sendiri. Kembali ke kisah 6 bulan sebelum kematian Oleg Filenkov. Alex pun pulang ke markas KGB dan memberikan dokumen Anna ke atasannya yang bernama Olga. Lalu Olga mengatakan bahwa Anna tidak bisa dijadikan agen rahasia karena tidak memenuhi syarat dan ia juga merupakan seorang pecandu narkoba. Kemudian Alex menceritakan kepada atasannya yang bahwa Anna ialah merupakan seorang wanita yang cerdas dan memiliki keahlian dalam menembak. Ternyata Anna juga tidak memakai narkoba selama 1 tahun lebih. Namun hal itu sama sekali tidak berubah pikiran pada Olga yang keras kepala. Sampai akhirnya Olga memberikan sebuah pertanyaan kepada Anna tentang pengetahuan umum dan berharap dengan jawaban dari Anna bisa membuat mereka terpukau. Keesokan harinya Anna diberikan tugas pertama oleh Olga untuk membunuh seorang bos mafia yang diberikan waktu oleh Olga kepada Anna hanyalah 15 menit. Dan Olga juga mengatakan kepada Anna jika lebih dari waktu yang telah ia tentukan, maka Olga dan Alex tidak segan-segan meninggalkannya di tempat tersebut. Setelah itu Anna pun masuk ke dalam dan melihat-lihat target. Setelah target ditemukan, ia pun langsung menembaknya. Namun di sini nasibnya yang malang, ternyata Olga memberikan pistol yang tidak berfungsi dengan baik kepada Anna, yang membuat Anna sedikit kesusahan untuk mengatasinya. Dan disinilah terjadi perkelahian dengan anggota mafia. Namun ternyata hal itu bukan masalah bagi Anna. Setelah melumpuhkan semua anggota mafia dan ia berhadapan langsung dengan seorang bos mafia yang menjadi targetnya tersebut, Anna harus membunuh dengan cepat sebelum waktu yang diberikan Olga kehabisan. Olga dan Alex pun yang menunggunya di luar, tidak ada tanda-tanda bahwa ia berhasil. Kemudian Alex mengatakan kepada atasannya tidak mungkin menyelesaikan misi dengan waktu yang singkat seperti itu. Namun Olga tetap menyuruh Alex untuk pergi dari situ. Namun di sisi lain ternyata Anna berhasil membunuh bos mafia tersebut dan ia pun lekas keluar. Selang beberapa menit, Anna melihat mobil Olga yang baru saja pergi. Dan ternyata Olga dan Alex meninggalkannya karena kehabisan waktu yang telah mereka tentukan. Dan setelah itu, ia pun kembali ke markas KGB dan memberikan ponsel dari target kepada Olga. Dengan penuh rasa kesal, Anna mengatakan bahwa Olga telah menjebaknya dengan memberikan pistol yang tak berpeluru. Olga pun menjawab dengan santuy bahwa itu adalah ujian tes baginya, agar lain kali Anna lebih teliti dengan senjata yang akan ia gunakan saat ia bertugas. Kemudian scene beralih di mana kita mengetahui jawaban dari sebelumnya. Yang pertama, kita akan melihat seorang pria yang bekerja di agensi foto model Prancis dan seorang pria lokal. Lalu ia menanyakan kepada pria itu di mana kita bisa menemukan wanita cantik untuk dijadikan foto model di Rusia.
Kemudian pria tersebut disuruh masuk ke dalam pasar yang ternyata sudah dipantau oleh pihak KGB, di mana mereka menempatkan Anna agar terlihat tertarik untuk pria pencari foto model. Dan yang kedua, berada di sebuah pesta. Pihak KGB mengawasi Anna bersama Oleg Vilenkov yang akan menjadi target selanjutnya. Lalu diawali dengan penembakan Oleg dan pengawalnya di ruangan kamar di sebuah hotel. Setelah itu Anna pun bertukar peran dengan wanita lain agar di saat ia keluar dari hotel tersebut seolah-olah itu adalah Anna. Yang namun untuk menghilangkan jejak dan bukti pembunuhannya, Anna melumpuhkan pengawal CCTV dan menghapus data di sana. Dan selanjutnya yang ketiga, pada saat ia berada di ruang interogasi CIA dan keluar dari sana. Kemudian saat ia di Prancis, ia juga telah dipantau oleh pihak KGB dan melapor ke Olga untuk menunggu tugas selanjutnya. Keep out of trouble till next Sunday. You're coming back to Moscow. For good? Nah, bagaimana nih menurut kalian? Apa kalian udah paham dari alur ceritanya atau kalian masih bingung? Setibanya di Rusia, Alex, Olga, dan Anna menemui pemimpin pihak KGB yang bernama Vasiliev. Olga juga menyampaikan kepadanya bahwa ia ingin Anna menjadi anggota resmi KGB karena ia telah melewati berbagai misi dalam masa percobaan untuk menjadi seorang agen di KGB. Namun Vasiliev mengatakan pendapat lain yang bahwa Anna tidak bisa bergabung di pihak KGB dikarenakan ia tidak mempunyai keluarga dan orang baik yang dekat dengannya. Setelah itu Vasiliev pun menyimpulkan ceritanya yang bahwa Anna bisa saja mengkhianati pihak KGB. Setelah Anna mendengar kata itu, ia pun terlihat kaget dan mengatakan kepada Vasiliev bahwa ia telah mengabdi di pihak KGB selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Kemudian Vasiliev pun hanya bisa diam dan segan untuk memberi pendapat kepadanya. Keesokan harinya, Anna melakukan pekerjaan penyamarannya sebagai seorang model dengan melakukan sesi pemotretan. Terlihat di raut wajahnya ia sedikit khawatir dikarenakan ia mendapatkan tugas baru dari Olga untuk membunuh target selanjutnya. Namun di sisi pemotretannya juga agak sedikit lama yang membuat ia merasa kesal. Lagi-lagi ditambah seorang fotografer yang menyuruhnya tetap pada posisi pemotretan sementara ia sedang menerima telepon. Di sini terlihat Anna sudah kehilangan kesabarannya pada si fotografer tersebut yang membuat ia harus menghajarnya. Sesampainya di tempat Olga, Anna pun mendengarkan penjelasan dari Olga tentang identitas target yang akan menjadi sasaran selanjutnya yang akan ia bunuh. Pria itu bernama Wattenberg, seorang diplomat asal Jerman yang memiliki kekayaan dan kekuasaan. Namun, ternyata pria ini mempunyai kelemahan, yaitu dengan seorang wanita cantik. Sebab itulah Olga mengirim Anna untuk berpura-pura menjadi wanita penghiburnya. Kemudian Olga menyuruhnya mengambil sebuah koper dari Wattenberg yang berisi dokumen sangat penting baginya. Olga juga sudah mempersiapkan senjata kepadanya yang berada di kamar mandi yang akan ia gunakan nanti. Lalu Anna pun masuk ke dalam dan langsung membuka baju di hadapan Wattenberg sehingga membuat Wattenberg terlihat sangat gugup. Enggak tuh. Can I use your bathroom? Yes, but hurry, we have lost a lot of time. Won't be long. Tak lama setelah itu, ia pun keluar dari sana dan ia berhasil mengambil koper yang diinginkan oleh Olga. Lalu Olga menanyakan kepadanya mengapa sedikit kelamaan dari waktu yang sudah ia tentukan. Namun, di sisi lain Anna juga tidak membawa sidik jari dari Wattenberg yang akan digunakan untuk membuka koper tersebut.
dan ia harus kembali ke sana dan keluar dengan membawa sepotong jari yang merupakan milik Wattenberg. Dengan kejadian itu, Anna terlihat sangat sedih dan membuat Olga menjadi heran. Kemudian, Olga memberikan liburan selama 1 minggu kepada Anna untuk bersama Maudie. Jesus, it's hot out here. Do you want to go back to the bungalow and take a shower? Go ahead. I'll join you later. All right. Singkat ceritanya, liburan pun selesai, di mana Anna telah ditunggu oleh Olga untuk menjemputnya kembali bekerja. Di sini, Anna terlihat tidak lagi kesusahan dalam menghadapi targetnya dengan sangat mudah yang telah disusun dengan rapi. Dan ia juga tidak merasa kelelahan dalam pekerjaannya dan juga ia rela mengabdi kepada pihak KGB. Keesokan harinya di waktu pagi saat ia sedang berada di Menara Eiffel, lalu Anna menemui Olga dan membuat laporan. Olga juga mengatakan kepada Anna bahwa ia bekerja sangat baik di tahun ini. Oleh karena itu, Vasilev ingin menemuinya di kota Rusia. Sesampainya di markas KGB, Bang Alex pun menemani Anna untuk bertemu dengan Vasilev. Di sini terlihat Olga menyuruh Vasilev mengatakan kata maaf kepada Anna yang bahwa ia sempat meremehkan pekerjaannya. Kemudian Olga mengatakan kepada Vasilev bahwa Anna layak untuk mendapatkan medali penghargaan. Vasilev pun mengatakan karena Anna tidak pantas mendapatkan penghargaan tersebut. Namun siapa sangka ternyata Anna sangatlah marah kepada Vasilev dan hal yang tidak terduga pun terjadi. Mate. Namun setelah kita ketahui, rupanya bukan dikarenakan tidak memberi penghargaan oleh Vasilev ia menembaknya. Akan tetapi ada tugas lain di balik semua itu. Gimana menurut kalian? Apa kalian masih bingung? Oke, di sini kita kembali ke 6 bulan sebelumnya, di saat KGB memberi misinya membunuh Wattenberg. Ternyata ia meleset saat menembaki targetnya. Ternyata tiba-tiba datanglah para CIA dan Agent Miller yang mengatakan bahwa ia telah lama mencurigai Anna tentang pembunuhan Oleg Vilenkov. Lalu Miller menanyakan kepada Anna apa yang dia inginkan. Anna pun menjawab ia ingin perlindungan dan kebebasan. Lalu si Anna pun menjawabnya dengan tegas, ia akan dibunuh saat itu juga sama seperti pihak KGB dan tanpa manfaat sedikit pun untuk Anna. Setelah itu Miller pun setuju dengan kesepakatan Anna, lalu menerimanya menjadi seorang agen CIA semasa misi percobaan 1 tahun lamanya. Dan mereka pun sepakat. Kini sekarang Anna pun resmi menjadi agen CIA dan ia juga merupakan agen resmi pihak KGB. Mantul banget kan, 2 pihak dalam 1 agen. Now on, you're under my protection and the protection of the United States of America. Scene beralih lagi di saat liburan dengan Maudie. Kemudian ia masuk ke dalam dan tiba-tiba ia menemui si Miller yang sedang berada di sana. Miller pun menjelaskan bahwa ia juga berlibur dan menjaga Anna dalam perlindungan Amerika dan agen CIA. Namun di malam harinya ternyata si Anna tidak bisa tidur karena terbayang-bayang kepada Bang Miller. Kemudian Anna pun menghampiri Miller dan terjadilah mantep-mantepan. Nah, gimana menurut kalian? Apa terhibur? Sekian alur film Anna dari kami Makju OTT.
Jika kalian masih penasaran gimana kelanjutan alurnya, kalian boleh nonton full movie beserta subtitlenya. Klik aja link di deskripsi yang telah kami sediakan di bawah ini. Dan jika kalian menyukai video dari kami, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Oh ya, dan jika kalian mau request alur film kesukaan kalian, komen aja di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menikmati video dari kami. Semoga kalian semua terhibur. Sekian dan sampai jumpa lagi dengan kami, Makju OTT.